A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita akan masuk pada tema sunatullah. Sunatullah berarti tradisi Allah dalam melaksanakan ketetapannya sebagai Tuhan yang pelaksana di alam semesta, atau dalam bahasa akademis disebut hukum alam, kausalitas. Sunnah atau ketetapan Allah antara lain: 1. Selalu ada dua kondisi yang saling ekstrim, surga neraka, benar salah, baik buruk. 2. Segala sesuatu yang diciptakan berpasangan, dua entitas atau lebih, saling cocok maupun saling bertolakan. 3. Selalu terjadi pergantian dan perubahan antara dua kondisi yang saling berbeda. 4. Perubahan, penciptaan maupun penghancuran selalu melewati proses. 5. Alam diciptakan dengan keteraturan. Alam diciptakan dalam keadaan seimbang. 6. Alam diciptakan terus berkembang. 7. Setiap terjadi kerusakan di alam manusia, Allah mengirimkan satu utusan untuk memberi peringatan atau memperbaiki kerusakan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah dan belum tahu." Al-Quran ayat 131 dari surat Al-An'am. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Al-A'raf ayat 94. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ar-Ra'd ayat 11. Barang siapa berbuat sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu untuk dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Al-Isra ayat 15. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali di negeri itu. Al-Isra ayat 16. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi berjujur kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Al-Hajj ayat 18. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya. As-Su'ara ayat 208. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Fatir ayat 24. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Al-Fatir ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Muhammad ayat 7. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Al-Fat ayat 23.
Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Al-Mujadilah ayat 21. Rasulullah dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas berkata, siapa yang datang menunaikan haji kemudian tawaf di sekitar Ka'bah dan melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, maka hajinya telah terlaksana. Begitupun umroh, itulah sunatullah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.